Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Sotia pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu device driver. Minggu lalu kita telah belajar tentang sistem operasi. Nah, urutan yang benar ketika user telah selesai menginstal sistem operasi adalah yaitu menginstal device driver. Device driver adalah salah satu software yang sangat penting pada komputer, karena apabila tidak ada device driver maka nantinya sistem operasi tidak akan bisa mengenali perangkat keras yang terhubung pada komputer. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa hal detail tentang device driver. Nah, apa itu device driver atau biasa juga disebut dengan driver saja? Nah, driver ini adalah sebuah perangkat lunak yang mengizinkan komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Jadi, driver itu adalah sebuah perangkat lunak atau software yang fungsinya adalah untuk mengizinkan komputer, atau dalam hal ini adalah sistem operasi, untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat keras atau hardware. Nah, dari kalimat ini maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya apabila tidak ada device driver atau driver pada komputer itu, maka sistem operasi tidak akan bisa berkomunikasi dengan perangkat keras. Nah, seluruh perangkat keras yang terhubung dengan komputer ini memiliki driver ya, seperti keyboard, mouse, printer, dan lain sebagainya pasti memiliki driver. Nah, apabila perangkat keras tersebut tidak memiliki driver, maka sistem operasi tidak akan bisa berkomunikasi dengan perangkat keras tersebut. Nah, selanjutnya driver ini bertugas untuk mengontrol setiap perangkat keras yang terpasang di komputer, agar setiap perangkat keras yang terpasang bisa berinteraksi dengan sistem operasi. Semisal kita ambil contoh perangkat keras yaitu mouse. Apabila mouse ingin bisa bekerja sesuai dengan fungsinya, menunjuk atau mengklik icon yang ada pada sistem operasi, maka sudah seharusnya mouse tersebut memiliki driver, sehingga mouse tersebut bisa berinteraksi dengan sistem operasi. Apabila mouse tersebut tidak memiliki driver, maka mouse tersebut hanya akan terhubung secara fisik dengan komputer. Namun apabila mouse tersebut digerakkan atau diklik, maka sistem operasi tidak akan bisa menangkap kerja dari mouse tersebut. Nah, tanpa driver maka perangkat keras tidak bisa bekerja, tidak bisa dikenali oleh sistem operasi. Nah, di bawah ini ada sebuah bagan yang sangat bagus untuk menggambarkan hubungan antara sistem operasi dengan driver. Nah, di bagian atas ini ada sistem operasi atau operating system ya, digambarkan dengan sebuah balok. Kemudian di bawahnya, di lapisan selanjutnya ada driver ya, milik setiap perangkat keras yang terhubung dengan komputer. Nah, setiap perangkat keras ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri karena dikembangkan di pabrik yang berbeda-beda. Setiap perangkat memiliki sistem sendiri-sendiri, tidak ada yang sama, tidak bisa disamakan. Nah, oleh karena itu pada gambar ini ditunjukkan dengan sebuah
lekuan-lekuan yang berbeda antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lain. Nah, lekukan-lekukan yang berbeda ini seharusnya bisa diterima oleh sistem operasi. Jadi bayangkan seperti potongan-potongan puzzle, antara potongan puzzle tersebut dengan keseluruhan puzzle harus cocok sehingga bisa terbentuk atau terpasang dengan pas. Nah, itulah driver dengan sistem operasi. Nah, driver bentuknya seperti ini, maka nanti ketika sudah terinstall driver di sistem operasi, maka sistem operasi ini akan menyesuaikan lekuan yang tepat sehingga sistem operasi dan perangkat keras ini bisa match atau bisa cocok sehingga bisa terjalin komunikasi antara sistem operasi dan driver. Kira-kira gambarannya seperti itu. Apabila tidak ada software driver ya, maka sistem operasi ini tidak bisa menentukan bentuk seperti apa yang cocok untuk hardware tersebut. Nah, apabila dianalogikan dengan kehidupan sehari-hari, maka driver ini berfungsi atau bertugas sebagai penerjemah komunikasi antara perangkat keras dengan sistem operasi. Nah, apabila dibayangkan ya, setiap perangkat keras ini seperti memiliki bahasa masing-masing karena dia terdiri dari komponen-komponen yang berbeda, kemudian dibuat di pabrik-pabrik yang berbeda, memiliki merek yang juga mungkin berbeda-beda. Nah, setiap perangkat ini memiliki bahasa sendiri, sementara sistem operasi ini tidak bisa memahami bahasa yang digunakan oleh perangkat keras tersebut. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah penerjemah atau translator ya, antara bahasa yang digunakan oleh perangkat keras dan bahasa yang digunakan oleh sistem operasi. Nah, translator atau penerjemah dari bahasa tersebut adalah driver. Nah, makanya driver ini berfungsi sebagai jembatan atau penerjemah komunikasi antara hardware tertentu dengan sistem operasi sehingga bisa terjalin komunikasi yang baik antara sistem operasi dan hardware tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis driver berdasarkan kegunaan driver itu. Nah, sebenarnya jenis-jenis driver ini sangat bervariasi. Kalau di slide hanya ada 9 macam, tapi sebenarnya jenis-jenis driver ini berhubungan erat dengan hardware yang terhubung dengan komputer. Nah, seperti yang kita tahu, hardware komputer itu jenisnya sangat banyak sekali. Oleh karena itu, sebenarnya jenis driver ini juga sangat banyak, tergantung dengan hardware yang ada pada komputer tersebut. Nah, ini adalah beberapa driver hardware yang umumnya ada pada komputer. Yang pertama adalah driver audio. Nah, driver audio ini tentu saja ada pada audio system atau sound card ya. Jadi drivernya sound card ini komponen berhubungan dengan audio atau suara pada komputer. Kemudian ada driver BIOS, ini driver untuk menghubungkan antara motherboard dengan sistem operasi ya. Kemudian ada driver chipset. Nah, ini driver untuk menghubungkan komponen atau chip prosesor pada motherboard. Kemudian ada driver graphics atau VGA ya. Ini berarti driver untuk VGA card
untuk tampilan pada monitor komputer, kemudian ada driver keyboard. Nah, ini tentu saja untuk keyboard ya. Kemudian ada mouse untuk driver mouse ya. Kemudian ada driver storage. Storage adalah penyimpanan, berarti driver ini digunakan untuk sistem penyimpanan data seperti pada hard disk. Kemudian ada driver webcam. Nah, ini berhubungan dengan kamera pada komputer ya. Kemudian ada driver network. Nah, ini berhubungan dengan koneksi ke internet atau hardware-nya adalah seperti LAN card ya, yang sudah kita kenal sebelumnya. Nah, selain dari 9 macam driver yang ada pada slide ini, masih banyak yang lain. Misalnya ada driver printer, berarti digunakan untuk hardware printer, mencetak dokumen ya. Kemudian ada misalnya driver pen tablet untuk menghubungkan pen tablet dengan komputer sehingga bisa menggambar pada pen tablet dan hasil gambarnya langsung muncul di komputer. Nah, semua driver itu sangat berhubungan dengan perangkat keras, tergantung jenis perangkat kerasnya, jadi jenisnya juga sangat banyak. Selanjutnya adalah metode instalasi driver. Nah, karena driver ini pasti ada pada perangkat keras komputer, maka apabila kamu menambahkan perangkat keras komputer, maka akan terjadi proses instalasi driver pada sistem operasi. Nah, metode yang pertama dan yang paling populer digunakan saat ini adalah metode plug and play. Plug ini artinya ditancapkan dan play artinya langsung dijalankan. Maka metode plug and play ini adalah metode instalasi driver otomatis ya. Jadi ketika hardware ditancapkan pada komputer, maka driver akan otomatis terinstall pada sistem operasi tanpa user menyadari adanya proses instalasi tersebut. Jadi user tidak perlu melakukan proses khusus untuk menginstal driver hardware tersebut. Nah, misalnya plug and play ini sering diberlakukan atau sering muncul pada hardware-hardware yang sangat populer digunakan, misalnya keyboard, mouse, kemudian printer, kemudian seperti mikrofon eksternal, kemudian speaker, dan lain sebagainya. Ini ketika hardware ditancapkan, maka sistem operasi akan segera menerima melakukan instalasi driver. Nah, file driver perangkat keras seperti itu yang plug and play itu akan tersimpan pada hardware tersebut dan otomatis akan diinstal pada saat hardware tersebut ditancapkan ke komputer. Nah, metode ini sangat praktis karena user tidak perlu melakukan instalasi driver secara khusus. Kemudian adalah metode mendapatkan file driver dari pabrik. Nah, ini biasanya ketika membeli hardware yang agak rumit ya, maka biasanya ketika membeli ini akan dibekali dengan sebuah CD atau DVD yang isinya adalah driver dari perangkat keras tersebut. Misalnya ketika membeli sebuah printer, maka hampir pasti ya di dalam kardus printer baru tersebut akan ada sebuah CD yang isinya adalah driver dari printer tersebut.
Nah, sebenarnya kalau driver printer terkadang sudah plug and play, tapi kadang juga ada beberapa sistem operasi yang tidak bisa menerima plug and play tersebut, atau plug and play-nya sedang tidak berfungsi. Maka untuk memberi cadangan apabila plug and play itu tidak berfungsi, maka biasanya akan diberi sebuah CD driver ya oleh vendor di mana kita membeli perangkat keras tersebut. Metode selanjutnya adalah dengan mencari dan mendownload file driver secara manual ya di internet ya. Jadi file driver ini bisa di-download secara manual melalui internet. Kemudian metode instalasi driver selanjutnya adalah mencari file driver secara otomatis melalui fitur yang sudah disediakan di Windows ya. Jadi di sistem operasi Windows ini user bisa melakukan instalasi driver secara otomatis ya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan software tambahan ya yang namanya adalah driver pack solution. Nah, ini software yang sangat penting dimiliki oleh para teknisi komputer. Nah, yang kita bahas pertama adalah bagaimana cara mencari file driver secara manual melalui internet ya. Jadi terkadang apabila kita membeli perangkat keras kemudian tidak diberi CD yang berisi driver dari perangkat keras tersebut, atau mungkin saja CD drivernya hilang, maka sebenarnya user tidak perlu panik ya, karena pasti ada driver perangkat keras tersebut apabila kita mau mencari di internet ya. Nah, metode mencari driver perangkat keras itu sebenarnya sangat mudah ya. Kamu hanya perlu melakukan pencarian pada mesin pencari atau search engine, misalnya di Google ya, dengan mengetikkan kata kunci yaitu download driver diikuti dengan merek dan tipe dari hardware yang akan kita cari drivernya. Nah, misalnya kita akan mencari driver printer HP LaserJet Pro M12A ya, maka ya tinggal kita ketikkan saja di search engine download driver printer HP LaserJet Pro M12A printer ya. Maka nanti akan muncul beberapa indeks pencarian yang sesuai dengan hardware yang kita cari drivernya tersebut. Nah, selanjutnya user hanya tinggal memilih website yang paling cocok untuk mendownload file driver tersebut. Nah, rekomendasi saya biasanya yang paling cocok adalah website dari hardware tersebut ya. Jadi misalnya mereknya HP, maka driver yang paling cocok itu adalah yang disediakan oleh website HP itu. Nah, selanjutnya apabila telah menemukan file driver yang paling cocok, maka user tinggal mendownload file tersebut. Setelah di-download, maka user hanya tinggal menginstal file tersebut hingga selesai. Langkah instalasinya juga sangat mudah. Pada dasarnya hanya tinggal menekan tombol next saja.
Nah, user sebenarnya bisa mencari file driver secara otomatis melalui fitur yang telah disediakan oleh sistem operasi Windows. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah user harus membuka fitur atau setting ya, pengaturan menu pengaturan device manager, lalu pilih device atau hardware mana yang ingin drivernya diupdate ya. Nah, misalnya di contoh ini kita akan mengupdate driver dari webcam ya, Lenovo Easy Camera ya. Nah, yang akan kita update tinggal diklik kanan saja hardware tersebut, kemudian pilih update driver software. Kemudian akan muncul secara otomatis pilihan bagaimana kita akan menginstal driver tersebut ya. Bisa diinstal secara online ya. Jadi driver bisa diinstal secara online atau bisa juga diinstal secara manual ya. Kalau online berarti komputer harus terhubung dengan jaringan atau internet ya, baru nanti komputer akan otomatis mencari file driver yang dibutuhkan. Atau kalau diinstal secara manual ya, user sudah menyiapkan file driver tersebut ya. Kemudian nanti user akan memasukkan sendiri secara manual file yang akan diinstal tersebut. Nah, untuk lebih mudah biasanya bisa dipilih yang instalasi secara online ya. Kalau online berarti tinggal pilih yang search automatically for updated driver software ya, ini secara online. Atau kalau mau mencari secara manual, kita sudah punya file driver itu ya di harddisk kita, maka pilih yang browse my computer for driver software ya. Nah, karena sudah disiapkan ya pada slide ini, maka tinggal dipilih saja let me pick a list of device drivers on my computer untuk mencari driver yang sesuai dengan hardware tersebut ya. Jadi tinggal dicari file mana yang berisi driver hardware tersebut. Nah, apabila file driver yang sudah kita sediakan itu cocok ya dengan sistem operasi dan hardware kita, maka nanti akan otomatis muncul kandidat file yang akan bisa diinstal ya. Nah, kita hanya tinggal memilih file mana atau driver mana yang akan kita install. Setelah kita pilih file yang akan kita install, maka akan otomatis dijalankan proses instalasi file driver tersebut. Apabila sudah berhasil, maka tampilannya adalah Windows has successfully updated your driver software ya. Dan apa driver yang diinstal akan keluar ya. Lenovo Easy Camera ini sudah berhasil diinstal. Apabila sudah berhasil diinstal, maka tandanya hardware kita akan bisa terhubung dengan sistem operasi dan bisa berfungsi dengan normal. Selanjutnya adalah menginstal driver menggunakan software tambahan yaitu Driver Pack Solution. Nah, metode menginstal driver menggunakan software Driver Pack Solution ini biasa digunakan ketika PC dalam keadaan baru selesai diinstal ulang, artinya ada banyak driver yang belum terinstall, maka driver pack solution ini bisa menjadi alternatif untuk memudahkan user menginstal
drivers yang banyak secara bersamaan. Nah, software ini sendiri ya berisi kumpulan aplikasi umum yang biasa digunakan pada komputer ya, dan driver dari hardware ya. Jadi ada banyak aplikasi dan banyak hardware driver ya yang ada pada software driver pack solution ini. Nah, cara melakukan instalasi driver menggunakan driver pack solution ini sangat mudah. Jadi hanya tinggal mendownload aplikasi atau software driver pack solution ini, kemudian tinggal install saja driver pack solutionnya, kemudian dijalankan driver pack solutionnya, maka nanti driver pack solution ini akan melakukan identifikasi atau memeriksa kondisi dari komputer tersebut, dan kemudian nanti akan muncul hasilnya ya. Misalnya ada beberapa driver yang tidak terinstall ya pada komputer tersebut, si driver pack solution ini akan mengidentifikasi, dan selanjutnya user ini bisa tahu driver apa saja yang belum terinstall ya, dan bisa menginstal driver tersebut ya, melalui software driver pack solution ini tanpa harus mencari satu persatu ya. Jadi sangat praktis dan mudah dijalankan. Nah, software driver pack solution ini gratis ya, mudah dijalankan, praktis. Hanya saja memang karena dia isinya adalah kumpulan aplikasi dan driver, maka ukurannya sangat besar ya. Jadi minimal ada lebih dari 10 GB ya software driver pack solution ini. Jadi memang ketika mendownload software driver pack solution ini ukurannya memang sangat besar ya, tapi memang isinya sangat bermanfaat untuk komputer ya. Ada berbagai macam aplikasi dan driver yang tersedia di dalam driver pack solution tersebut. Nah, akhirnya kita sampai pada simpulan materi kita hari ini. Simpulan yang bisa kita tarik dari materi device driver hari ini adalah driver adalah perangkat lunak yang mengizinkan komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat keras. Apabila tidak ada driver, maka sistem operasi tidak akan bisa mengenali perangkat keras tersebut. Maka driver ini sangat penting ya. Apabila kita ingin perangkat keras tersebut berfungsi dengan normal, maka sudah seharusnya perangkat keras tersebut dilengkapi dengan driver yang cocok, sehingga perangkat keras tersebut bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian metode instalasi driver ada bermacam-macam ya. Yang paling populer dinamakan metode plug and play, yaitu driver akan otomatis terinstall ke sistem operasi ketika hardware terhubung dengan komputer. Kemudian ada metode mendapatkan file driver melalui vendor, yaitu biasanya tersimpan di CD atau DVD. Kemudian ada juga metode mencari file driver secara manual ya di internet. Kemudian ada metode mencari file driver secara otomatis melalui fitur pada Windows. Kemudian yang terakhir adalah menginstal atau mencari file driver menggunakan software driver pack solution. Nah, perlu kamu perhatikan bahwasanya ketika kita menambahkan hardware baru pada sistem komputer, maka
Yang perlu diperhatikan adalah hardware tersebut memiliki driver dan driver telah terinstall pada sistem operasi. Apabila driver tidak terinstall pada sistem operasi, maka kemungkinan besar hampir dipastikan driver tersebut atau hardware tersebut ya tidak akan bisa berfungsi secara normal. Jadi ketika kamu menemukan ada hardware yang tidak bisa berfungsi, maka jangan langsung dihakimi bahwasanya hardware tersebut rusak. Harus dicek terlebih dahulu apakah hardware tersebut memiliki driver yang cocok dan driver tersebut telah terinstall atau belum di sistem operasi. Nah, sekian materi hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada saya melalui Google Classroom atau chat di WhatsApp ya. Terima kasih telah mengikuti materi hari ini dengan lengkap hingga bagian simpulan akhir ya. Akhir kata, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Semoga kita segera bisa dipertemukan kembali secara tatap muka di sekolah dalam suasana yang aman dan nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.